emang benar itu yang aku sih benar atau tidaknya, tapi itu emang adanya di perkampungan yang tersembunyi. Kalau anak itu emang sempat ada yang dibawa juga gitu ya dari bangsa halus yang tiba-tiba menghilang, itu emang benar ada. Maghrib menjadi salah satu waktu mistis yang ada di Indonesia. Konon katanya, Maghrib menjadi gerbang waktu bagi makhluk yang tak kasat mata. Di antara kita pasti tidak asing dengan mitos-mitos yang beredar tentang larangan-larangan yang dilakukan saat menjelang Maghrib. Mitos menjelang Maghrib di sini dipercaya sebagai masyarakat hingga saat ini. Konon, banyak yang percaya jika makhluk halus keluar di waktu Maghrib, sehingga orang tua sering memberi wejangan pada anaknya untuk cepat pulang, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Selain kemunculan makhluk tak kasat mata, waktu menjelang Maghrib juga banyak dikaitkan dengan mitos lainnya loh. Seperti larangan tidur saat Maghrib, menyapu saat Maghrib, dan juga adanya anjuran menutup pintu ketika Maghrib, dan lain sebagainya. Yang jelas di balik setiap mitos yang berkembang selalu mempunyai alasan tersendiri, gengs. Selamat datang di channel Laksana Kreatif. Dalam episode kali ini saya akan membahas dan melihat bersama beberapa kisah yang menggambarkan yang konon katanya berkaitan dengan mitos-mitos menjelang Maghrib, yang pastinya susah dijelaskan dengan akal dan logika. Mitos atau fakta kita kupas dengan cemas. Cerita masyarakat. Sebelum itu jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian supaya channel ini berkembang dan kita akan lebih banyak sharing bareng di sini. Oke, gengs, let's go to the story time. Maghrib adalah waktu yang digadang-gadang mempunyai banyak mitos di dalamnya. Banyak pantangan yang dilakukan menjelang Maghrib, seperti jangan keluar saat Maghrib, jangan tidur saat Maghrib, dan lain sebagainya. Iya, gue setiap bahasanya apa? Ketindihan. Gue setiap tidur Maghrib lepas pasti gitu. ketindihan. Oh, ditarik ke astral projection. Aku juga kalau Maghrib ada aja gitu yang langsung meluk benda tadi. Sama seperti kisah yang pernah viral sebagai berikut. Beredar video di mana seorang anak kecil wanita di Bagan, Batu, Riau yang kembali setelah dinyatakan menghilang pada saat keluar rumah menjelang Maghrib. Dalam video tersebut, banyak kerumunan warga dan seorang pria yang mana merupakan ayah dari korban berlari sambil berteriak histeris menjemput sang anak yang dinyatakan hilang. Alhamdulillah. Di mana dapatnya? Dalam video, terlihat warga sudah menemukan anak tersebut dan secara beramai-ramai membawa anak yang bernama Alia itu ke rumahnya. Menurut berita yang beredar, Alia dinyatakan menghilang setelah keluar rumah sendirian menjelang Maghrib. Keluarga dan warga telah melakukan pencarian namun tak mendapatkan hasil apa-apa pada saat kejadian. Namun keesokan harinya, ia ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dalam video lain, sang pengunggah juga mengupload video yang memperlihatkan sosok yang menemukan Alia. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan jika pada saat ia menemukan Alia sudah tidak berbau manusia dan terlihat tidur dan kedinginan. Pria tersebut mengaku jika awalnya mendengar suara monyet, namun pada saat didekati pria tersebut terlihat anak kecil yang tertidur kedinginan memanggil bapaknya. Melihat hal itu, pria tersebut langsung mengetahui jika anak tersebut anak seorang warga yang bernama Aris. Saat itu juga, ia membawa anak tersebut ke rumahnya. Aris pun berpesan kepada orang tua Alia agar lebih berhati-hati dalam menjaga dan mengawasi anaknya. Ada juga kisah yang hampir sama dengan kisah sebelumnya, yaitu hilangnya bocah berusia 6 tahun di sebuah kampung di Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya anak itu hilang menjelang Maghrib pada Rabu 19 Juli 2023. Setelah dicari, anak tersebut tiba-tiba muncul pada tengah malam Kamis 20 Juli 2023 sekitar pukul 1 pagi. Dek, nangis, Dek, nangis. Dek, bangun, Dek.
Ayo dek, kamu kuat dek, kamu kuat. Kabar beredar anak tersebut muncul setelah pihak keluarga melakukan sebuah ritual dengan menanyakan kepada para orang pintar. Ayah korban menyatakan tahu anaknya hilang saat dia pulang ke rumah. Sang ayah kemudian pergi ke masjid dengan harapan anaknya ada di sana, sebab setiap maghrib hingga malam sang anak mengaji di sana. Orang yang berada di masjid menyebut jika anak perempuan itu pergi ke rumah kakeknya. Ayahnya lantas menyusul dan ternyata sang anak juga tidak ada di sana. Setelah ditunggu selama 30 menit dan tidak ada tanda-tanda keberadaan sang anak, ayah korban mengumumkan hilangnya sang anak melalui speaker masjid. Ayahnya lalu memberitahukan kepada Babinsa Desa Karangtengah mengenai apa yang menimpa keluarganya. Pencarian pun dilakukan bersama warga hingga aparat. Tak sampai di situ, sang ayahnya pun juga menanyakan hilangnya sang anak ke 3 orang pintar. Kata orang pintar tersebut, anaknya itu sebenarnya ada dan dibawa makhluk tak kasat mata. Orang pintar itu menyatakan jika anaknya ini sedang bermain petak umpet lalu bersembunyi. Ketika sang anak sedang bersembunyi, ia melihat ke belakang dan nampak sosok yang menyerupai ibunya. Dengan polosnya, sang anak lalu ikut dengan sosok yang menyerupai ibunya tersebut. Bahkan, ketika ditanyakan kepada sesepuh kampung, jawabannya sama, yaitu anaknya pergi dengan sosok tersebut. Tak berselang lama, orang pintar itu meminta ayahnya untuk telanjang lalu pergi ke tempat sang anak terakhir dilihat. Tak berselang lama, sambil memanggil nama anaknya, sang ayah lalu mendengar suara anaknya yang menangis. Cuma, saat itu hanya sang ayah yang mendengar suara tangisan, sedangkan orang lain yang ikut mencari tidak mendengar suara itu. Sang ayah lalu mengikuti arah datangnya suara tersebut, namun suara tersebut ternyata berpindah-pindah. Sang ayah pun kemudian meminta pertolongan orang pintar dari Jampang, lalu membakar kemenyan sambil memanggil nama si anak. Saat itu terdengar suara anak memanggil. Itu masih mencari jalan ya, masih mencari jalan untuk ke dalam. La ilaha illallah. Yang membuat terkejut, sang anak yang telah dinyatakan hilang tiba-tiba muncul. Padahal saat itu banyak orang yang berkumpul, namun mereka tak melihat dari mana datangnya si anak. Sang ayah mengakui detik-detik anaknya ditemukan memang tidak dapat dijelaskan secara logika. Baginya yang penting anaknya telah ditemukan. Anaknya masih trauma sehingga belum banyak hal yang bisa ditanyakan. Keluarga si adik yang hilang ini menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam pencarian. Zaman dulu sih katanya nggak boleh kalau maghrib, apalagi anak-anak itu yang masih pada kecil nggak boleh kita maghrib baru turun masuk ke rumah gitu. Percaya sih ya, karena kan itu udah dari zaman dulu sebelum orang tua aku lahir itu udah ngajarin kan ya dari turun-turunan kalau anak kecil itu nggak boleh untuk keluar malam, apalagi pas di saat maghrib karena itu posisinya pergantian hawa dari positif ke negatif kan ya. Emang benar itu yang aku sih benar atau tidaknya, tapi itu emang adanya di perkampungan yang tersembunyi. Kalau anak itu emang sempat ada yang dibawa juga gitu ya dari bangsa halus yang tiba-tiba menghilang, itu emang bener ada. Oke gengs, kesimpulan pada episode kali ini adalah tetap hormati budaya, kepercayaan, dan mitos yang berada di sekitar kita. Percaya tidak percaya, jika tujuannya baik, melindungi diri kita dan tidak merugikan, maka lakukan dan tidak perlu dibantah. Entah itu nyata ataupun hanya cerita belaka, kita serahin ke diri kalian masing-masing. Oke gengs, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa beri komentar, bertanya apapun, request tema-tema atau kisah apa yang menarik untuk dibahas di sini. Bisa lewat kolom komentar ataupun bisa DM di IG @asanakreatif. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe agar kita terus semangat dalam menghibur dan berkarya ke depannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.